dua anak OSIS ya. Juan sama ada lagi? Maulana, Andi, Yahya, Kemana? Banyak sekali kemana? ABB. Oh iya, yang kemarin besok ya? Iya. Sampai nggak ikut yang kabupaten? Nggak ikut. Yang kecamatan ikut nggak? Ya, yang ikut kecamatan siapa? Angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 anak. Yang lain? LGBT kan desa? Ya. Udah, yang lain tidak ikut. Udah. Ada pilih yang ikut kabupaten. Maulana, Andi, Yahya, sama Andika. Yang dia sama Andika. Jadi yang izin 6 anak ya. Oke, sebelum saya lanjut ke tahap berikutnya, saya ingin kita bareng-bareng menyanyi lagu izin untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di diri kita. Yuk, kita ada tolong bimbing teman-temannya untuk di kelas sini hafal lagu Garuda Pancasila nggak ya? Terima kasih, silakan duduk. Aku yang kedua ya. Cah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada sampean-sampean ini. Pernah nggak sih sampean menebak nama hewan berdasarkan sketsa gambar saja? Bisa? Bisa menebaknya? Bisa. Yakin? Yakin. Nah, tak tes sekarang. Sekarang saya tes, saya coba gambar. Nanti saya tebak gambarnya apa ya? Tapi maaf kalau gambar tulis jelek ya. Karena tulis bukan juga yang seni. Ini kira-kira gambar apa ini? Kucing. Dari mana kalian mengenali kalau ini kucing? Ada kucingnya. Ya. Lanjut lagi. Ini apa? Babi. Kenapa kalian tahu kalau ini babi? Dari hidungnya. Sekarang gambar yang ketiga. Ini gambar apa? Ya toh. Jadi kegiatan kita hari ini nanti akan berkaitan dengan tebak gambar. Tapi yang menebak bukan sampean, yang menebak adalah aplikasi atau AI. Jadi hari ini kita akan belajar judulnya apa, Cak? Berpikir komputasional dan AI atau AI. Tujuannya untuk apa toh? Yang pertama, kelihatan tidak dari belakang? Kelihatan ya. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar
kedua, menjelaskan keterkaitan. Jadi yang pertama tadi kan menjelaskan pengertiannya berpikir komputasional. Yang kedua, menjelaskan kaitannya berpikir komputasional dengan AI itu apa. Yang ketiga, membuat model sederhana klasifikasi gambar menggunakan teachable machine. Akan praktek menggunakan teachable machine. Apa tuh bentuk teachable machine? Nanti akan saya kenalkan. Tujuan yang berikutnya adalah menyusun algoritma sederhana berdasarkan hasil klasifikasi tadi. Dan yang terakhir ada ini kurang satu. Yang terakhir adalah nanti sampean mempresentasikan hasilnya di depan. Ini bentuknya sesuai kelompok aja ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Kalau sudah saya langsung ke materinya. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Berpikir itu apa? Berpikir itu gini. Jadi pikir. Kalau dijelaskan dalam kalimat itu apa ya? Apa ya? Berpikir ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah suatu langkah atau cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya apa? Bisa jawab. Ini sampai setiap hari sudah melakukan yang namanya berpikir komputasional. Apa bentuknya? Ada yang tahu? Sampai setiap hari sudah melaksanakan yang namanya berpikir komputasional. Contohnya, sampean kemarin hari Senin, hari Selasa ya, maaf, hari Selasa, pelajarannya apa? Jadwal pelajarannya di kelas. Matematika, IPA, IPS, PKN. Lalu hari ini terus bahasa Inggris sama seni budaya. Jadwal hari ini beda nggak sama yang kemarin? Beda. Kalau beda, sama biasanya mengganti buku yang di tas enggak? Ya. Itu sudah termasuk contoh berpikir komputasional dalam pelajaran sampean mengeluarkan buku pelajaran yang pelajaran kemarin dari tas, dikeluarkan, terus diganti dengan buku yang baru atau buat pelajaran besok. Itu termasuk salah satu contoh berpikir komputasional. Di dalam berpikir komputasional ini ada 4 landasan utama. Ada 4 konsep utama yang di dalamnya. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah suatu masalah yang besar menjadi masalah yang kecil-kecil. Contohnya apa di situ? Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Tempat tidur kan luas ya kamarnya, kayak ruangan lebih luas. Kan nggak mungkin dengan tangan sampai buat tok langsung dijual ada kafe, tidak mungkin kan? Jadi dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya merapikan tempat tidur dulu, atau mau nyapu dulu, atau mau membersihkan debu-debunya dulu, atau mau pel dulu. Nah, dikelompokkan dulu, dipisah-pisah. Itu yang namanya dekomposisi, memecah masalah besar menjadi kecil. Yang kedua ada pengenalan pola. Pola, bukan pola ya. Alat itu biasanya pola. Ya, dan pengenalan pola adalah mencari kesamaan. Mencari kesamaan dalam masalah untuk membantu menyelesaikan. Contohnya di sini dicontohkan mengenali pola cuaca. Kalau biasanya langitnya mendung, berarti biasanya hujan. Kalau hujan, kalau nanti keluar berarti harus payung atau mantel. Pagi kalau biasanya berkabut, siangnya biasanya
Jadi dicari kesamaan atau pola-polanya. Contoh lain lagi, musim hujan biasanya terjadi di antara bulan Oktober sampai April. Dengan mengetahui pola, kita bisa mempersiapkan solusinya. Kalau bukan bulan Oktober sampai April, biasanya bulan-bulan itu sering terjadi hujan. Jadi kalau saya sekolah harus bawa payung atau mantel buat jaga-jaga. Itu contoh pengenalan pola. Jadi dengan mengenali pola kita bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Berikutnya setelah dekomposisi, pengenalan pola, yang ketiga adalah apa Cak? Abstraksi. Apa abstraksi? Menyederhanakan masalah dengan fokus pada informasi penting dan mengabaikan tidak relevan. Paham nggak maksudnya? Mengambil bagian yang penting, membuang yang tidak penting. Contoh, kalau saya punya kalimat ini, saya berangkat dari rumah jam 6 pagi menuju SMPN Gedang Sewu untuk mengajar. Kan terlalu panjang kalimatnya. Intinya apa intinya? Saya berangkat ke Gedang Sewu untuk mengajar. Jadi kalimat-kalimat yang tidak penting, yang memperpanjang kalimat itu dibuang. Jadi abstraksi itu mengambil bagian yang penting dari masalah, terus yang tidak berkaitan dengan masalahnya itu disisihkan dulu, biar tidak membingungkan. Kalau di sini contohnya apa? Peta Google Map. Sampai pernah lihat Google Map, pernah buka Google Map ya? Pasti pernah, nggak mungkin tidak. Di Google Map itu hanya fokus pada jalan saja, ya, jalan sama kotak-kotak rumah. Ya. Waktu SD dulu pernah nggak dapat tugas menggambar denah jarak rumah ke sekolah, pernah nggak? Nah, yang sampai gambar apa? Rumah, jalan, sekolah, pohon-pohon, tiang listrik, jembatan, sampai gambar tidak? Tidak. Nah, itu abstraksi. Jadi fokus pada yang penting saja. Karena kita ingin membuat denah atau jarak rumah ke sekolah, ya udah rumah, jalan, sekolahnya. Jadi ada gambar pohon beringin atau ada jembatannya roboh digambar, tidak perlu. Itu yang namanya abstraksi. Yang keempat adalah Algoritma. Algoritma ini adalah langkah-langkah yang jelas dan terurut, harus urut untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, sampean pernah memasak mie instan? Pernah melihat bungkusnya? Yang di bagian belakang ada tutorial cara memasak mie instan. Ya, yang pertama cucikan air. Yang kedua, masukkan mie ke dalam air mendidih. Terus tiriskan air. Masukkan bumbu dan aduk rata. Terus siap dimakan. Lapar. Ya. Dan nanti untuk MBG ya, jam istirahat ya biasanya MBG-nya ya. Jadi itu contoh algoritma. Algoritma itu langkah-langkah yang terurut untuk menyelesaikan masalah. Untuk membuat mie harus bagaimana? Ini langkah-langkahnya. Ini termasuk contoh algoritma. Berikutnya adalah kecerdasan buatan atau AI atau AI. Apa tuh itu AI? Apa tuh itu? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang Buat komputer bisa berdiri dan belajar seperti manusia. Nah, ya, jadi AI itu sebenarnya sama kayak kita, bisa mikir, bisa bekerja. Bedanya apa? Bedanya AI itu tidak punya perasaan, dia tidak gampang baper kayak Alex ya, Alex. Jadi AI itu cara kerja komputer yang
nilai apa dia tidak akan berpengaruh karena dia tidak punya rasa. Contoh AI dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, asisten virtual, contohnya Siri atau Google Assistant. Di sini sudah ada yang pernah mencoba Google Assistant. Misalnya, oke Google nyalakan alarm besok pagi jam 5. Belum pernah. Oh, ada lagi yang belum. Kalau Siri itu apa? Siri itu untuk yang iPhone ya. Kalau yang Android berarti Google Assistant. Nanti dicoba di rumah ya. Coba Google Assistant bilang, oke Google nyalakan alarm besok pagi jam 5 atau jam 4 subuh. Ini dia bekerja. Yang kedua, rekomendasi film di Netflix atau video di YouTube. Yang cowok-cowok biasanya suka nonton video-video gaming, gitu, di TikTok. Kalau sama sering nonton video tentang game-game, nanti yang keluar apa yang sering keluar? Ya tentang game. Karena sih algoritmanya TikTok, oh anak ini dia suka game-game, berarti nanti terus tak sponsori, tak munculkan video-video tentang game. Yang cewek mungkin suka nonton drakor. Nah, mungkin lo ya. Karena saya nonton drakor, berarti YouTube Netflix merekomendasikan, oh ternyata pengguna HP ini dia suka nonton drakor. Oh ini ada drama baru, saya sisipkan biar dia menonton. Jadi itu bisa tahu polanya sampean. Oh dia suka nonton drama. Oh ini suka nonton game-game. Ini akan dikenalkan dengan video yang sampean sering tonton itu. Contoh lain lagi apa? Filter foto di Instagram atau Snapchat, penerjemah bahasa. Nah, di sini pasti sering menggunakan penerjemah. Ya tidak? Ya. Untuk tugas apa? Betul. Nah ini kalau sudah menerapkan yang namanya AI, silakan menurut pemerintah tuh, pemerintah Google Translate. Tolong terjemahkan ini yang diketik bahasa Inggrisnya ya toh. Nanti diklik nanti muncul terjemah. Itu sampai sudah menulis AI untuk mengerjakan tugas sampean. Sudah memanfaatkan yang namanya AI. Lalu bagaimana AI menggunakan berpikir komputasional? Tadi kan berpikir sudah AI pengertiannya sudah. Sekarang kalau dua-duanya digabung bagaimana? Yang pertama, dekomposisi. Tadi kan memecahkan masalah besar menjadi kecil. Kalau AI dia memecah masalah kompleks menjadi sama. Contohnya, untuk mengenali wajah, AI memecahnya menjadi bagian mata, hidung, mulut, pipi. Jadi AI atau kecerdasan buatan itu dia akan menghitung mulut dulu ya, ada mulutnya, terus dikenali. Oh, kalau wajah manusia itu biasanya punya hidung, lubangnya 2, matanya 2, punya batuk, ya, punya pipi. Nah, dikenali dulu pola-polanya. Itu dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. AI sangat jago dalam mengenali pola dalam data. Contohnya kayak tadi yang drakor, yang suka main game, nanti terbaca di historinya TikTok. Oh, si pemilik akun ini dia suka nonton game, itu dikasih video tentang game, biar dia nonton terus. Itu termasuk contoh pengenalan polanya. Berikutnya abstraksi. AI fokus pada informasi yang penting. Contohnya untuk mengenali kucing. AI tidak perlu tahu warna bulunya, tapi fokus pada bentuk. Sekelas soal makanan belum sarapan kali. Contohnya sama kayak tadi, saya cuma menggambar ini ya, menggambar kepala, telinga, mata, hidung. Tapi yang membedakan adalah kumisnya. Kalau warna bulu kan tidak berpengaruh ya, mau dia hitam, putih, coklat tidak berpengaruh. Itu yang namanya abstraksi. Kita ambil yang penting-penting saja. Yang terakhir algoritma. AI menggunakan algoritma untuk belajar dan membuat keputusan. Contohnya algoritma untuk memprediksi cuaca berdasarkan data sebelumnya. Kita lihat di HP memprediksi cuaca
adalah alat dari Google yang memungkinkan kita membuat model AI sederhana tanpa perlu coding. ya. Jadi teacher mesin adalah alat dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat model tanpa perlu coding. Sebelum masuk ke sana, kok mukanya lo lemes kayak apa tadi belum sarapan? Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Saya ingin merefresh pikiran kita biar semangat manis dulu. Kita lanjut ke prakteknya. Siap? Siap. Nanti tirukan Bu Sulis ya. Kita akan bermain game ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat. Tirukan. Kalau saya bilang saya, enggak sih. Saya. Tangan boleh, tangan boleh ya. Saya, ya. Menari. Di atas. Di atas ini, pegang bunda. Menara. Sudah. Saya menari di atas menara. Di atas. Di atas, di atas, di atas. Di atas, di atas, di atas. Nanti belum bosan kayaknya. Di atas menari. Marina. Marina, 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 Marina. Menara. Ini, harus pakai kencang. Marina. Marina. Marina ya sini. Menari. Di atas menara. Kayak kurang seru, menarinya tak ganti. Menarinya saya ganti terbadan. Menarinya gini. Yang atas itu bisa digulungkan sedikit bukunya, biar longgar. Sudah? Siap? Ayo. Marina. Menari. Putar, putar, putar. Menari, menari. Di atas. Di atas, di atas. Menara. Di atas. Di atas. Menara. Marina. Di atas. Di atas. Di atasnya sini kan, bukan di atas sini. Di atas menara. Marina. Menari. Tepuk tangan. Sudah cukup ya untuk menimpress. Silakan duduk. Sudah cukup ya untuk menimpress. Kita sebelum lanjut ke praktek. Setelah ini saya akan mempraktekkan contoh klasifikasi hewan. Nanti itu yang akan terapkan di kelompoknya masing-masing. Oke, yang pertama nanti sampean buka tab baru ya toh. Namanya teachable mesin. Ketikkan di bawah sini. Teachable mesin. Ini ya kalau sudah. Kalau sudah, kalau sudah nanti sampean ini saya praktek dulu ya, disimak dulu nanti prakteknya sama tak kasih waktu ya. Sekarang disimak dulu. Ya. Bisa? Bisa. Teachable mesin kalau sudah ketemu laman ini, sampean pilih yang paling atas kiri, teachable mesin. Kalau muncul dari sini ada gambar orang ya toh. Ada orang main musik, dia musiknya metal atau apa. Ini nanti cek dulu sini untuk mengenali pola. Dia gambar apa, dia suaranya apa, dia posenya apa. Kalau sudah nanti kita pilih yang bagian start untuk memulai. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada gambar atau image project, yang kedua ada audio project. Berarti untuk mengenali suara. Kan suaranya gede. Atau suaranya Alex bagaimana ya? Alex lagi ya. Soalnya sampai Alex boleh. Yang terakhir pose project. Jadi dilihat posenya dia gambar apa. Nah sekarang kita pilih yang image project karena kita akan praktek gambar. Kalau sudah pilih image project, pilih yang standar image. Nah tampilan seperti ini, ya toh. Nanti di bagian sini kelas 1 dan kelas 2
sampean isi gambarnya. Kalau saya mencontohkan, saya pengen mengklasifikasi gambar hewan, kuda, gajah. Jadi saya buat kelasnya di sini kelas 1, saya klik, terus saya ganti, saya hapus, saya kasih kuda. Terus kelas kedua saya kasih gajah. Kelas 3 kalau pengen membuat 3 kelas bisa sama klik di sini add kelas untuk menambahkan kelas. Tapi saya di sini hanya mencontohkan 2 kelas saja ya. Kelas kuda dan kelas gajah. Selanjutnya apa Bu? Kalau sudah, selanjutnya kita memasukkan gambar kuda dan gajah. Memasukkannya bagaimana? Di sini ada 2 pilihan, ada webcam, ada upload. Kalau teman pengen sudah punya kuda asli, bawa ke sini foto di webcamnya bisa. Kalau nggak punya ya foto saja. Berarti kita pilih yang upload. Uploadnya juga ada pilihan lagi, mau upload dari komputer atau upload dari Google Drive. Saya upload dari komputer aja ya. Nanti sampean cari gambarnya sudah sampean simpan. Atau nanti cari, nah ini ada gambar kuda. Saya memasukkan contohnya 5 gambar kuda ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 gambar kuda. Kalau sudah saya pilih, nanti dia akan muncul di sini 5 gambar kuda. Bu, kalau ditambah banyak boleh? Boleh. Semakin banyak gambar yang sampean upload, nanti tingkat kemiripannya semakin tinggi. Alhamdulillah sekarang giliran yang gajah. Sama diupload dulu, kita cari gambar gajah dulu. Sama yang sebenarnya 5. Nah, kita sekarang sudah punya 2 kelas. Yang kelas pertama adalah kuda, kelas kedua gajah. Terus ini jangan Bu, kalau kita sudah punya database-nya, kita sudah punya data gambarnya yang mau dibuat perbandingan, di sebelah tengah sini ada yang namanya training. Kita klik try model untuk mencoba modelnya. Nanti webcamnya akan ada pilihan. Nah, ternyata kalau wajah saya mirip apa? Kuda. Berapa persen? 99%. Kenapa wajah kamu mirip kuda? Padahal kan bukan kuda. Kenapa bisa jawab? Karena gini saya kan cuma membuat 2 kelas saja tau, kuda dan gajah. Jadi apapun yang gambar tampil di webcam ini, nanti tampilnya kalau tidak kuda ya gajah. Meskipun saya nih apa ya, konvers kasih ini, saya punya gambar, misalkan tak kasih gambar bunga, munculnya nanti apa? Kita punya gambar tulip, coba saya tempelkan di sini. Munculnya apa? Tetap kuda ya, karena saya cuma membuat kelas kuda dan gajah. Jadi kalau pengen miripnya semakin tinggi persentasenya, sampai harus membuat kelas sebanyak-banyaknya dan gambar yang diupload juga sebanyak-banyaknya. Sekarang saya coba cari contoh gambar kuda di Google. Nanti kita cocokkan sama enggak? Oke, ini saya punya gambar kuda. Saya tempelkan di sini. Dia mirip apa? Ya. Bener nggak ini? Ya. Bener, ya dong. Kalau saya wajah saya lagi, kuda lagi. Saya, Bu ini apa harus webcam? Aku pakai webcam Bu. Kalau nggak pengen pakai webcam, bisa pakai file yang diupload. Nah, saya pilih ini, saya pilih yang file. Terus saya punya gambar, diupload lagi. Nah, misalkan gambarnya, nah ini biasanya berbeda ya. Saya buka. Yang mirip enggak?
Kelompok 1. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 1 nanti sampean klasifikasinya adalah bunga. Nah, tak kasih gambar bunga. Nah, ini gambarnya buat praktek nanti. Kelompok 2 tentang hewan. Tentang hewan. Jadi nanti saya praktiknya ekspresi wajah. Jangan gambarnya. Kelompok 4. Nanti prakteknya tentang perangkat keras komputer. Ini gambarnya yang dipraktekkan. Oke, sebelum mulai praktek, saya jelaskan dulu ya. Di lembar LKPD yang sampean pegang ada 4 bagian. Bagian pertama eksplorasi konsep. Jadi nanti sampai menjawab 4 konsep berpikir komputasional itu arti pengertiannya apa. Terus sebelah kanannya contoh dalam kegiatan sehari-hari. Itu yang bagian pertama. Yang bagian kedua eksperimen AI. Sampai praktek menggunakan metode ini tadi. Yang ketiga, yang ketiga nanti hasilnya ditulis. Di sini ada 5. Kita menulis. Misalkan yang ditempelkan gambar tulis. Hasilnya apa? Tulis. Bener enggak? Ya. Kalau sampean yang dicontohkan ini misalkan bunga mawar, yang tampil tulis, berarti salah atau benar? Salah. Jadi berarti apakah sesuai dari tulis? Tidak sesuai. Itu yang poin ketiga. Terus yang poin keempat, bukan masih kelanjutan dari yang kedua. Yang ketiga, menulis algoritma sederhananya. Misalkan dari tadi gambar yang adalah bunga mawar. Jika yang ditampilkan adalah bunga tulip, maka hasilnya adalah bunga. Jadi algoritma seperti itu ya. Dan yang terakhir, bagian 4 adalah refleksi. Silakan dikerjakan dan boleh dipraktekkan. Kalau ada kesulitan bisa bertanya atau bertulis. Silakan boleh dipraktekkan.
Kenapa? Karena dia memiliki sendiri
Ayo silakan dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk berpresentasi hasil tugas kami. Kelompok 2 nanti temanya apa? Hewan. Hewan. Oke. Silakan dibacakan hasil diskusi dengan kelompoknya dan prakteknya tadi. Dibacakan sama Sarah ya. Komposisi yang ditunda. Contoh dari kegiatan sehari-hari memenuhi tugas memiliki yang tersebut Oke, komposisi mengenal masalah yang besar menjadi masalah kecil. Terus, pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola di antara masalah-masalah kecil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, cara membincang bawang putih dan bawang merah itu sama. ayo. Oke, lanjut. Jadi kami tadi udah nyoba ya. Ini coba apa? Coba apa? Mencocokkan Gambar hewan. gambar hewan. Oke. Sekarang saya coba bantu ya, dijelaskan di depan. Saya bantu. Sekarang dibacakan. Tadi kami udah mencocokkan 5 hewan ya. Kami mulai dari kelinci. Hasil outputnya juga kelinci, jadi sesuai. Terus sapi, hasilnya juga sapi, sesuai. Terus kucing, hasilnya juga kucing, jadi sesuai. Terus anjing, tadi hasilnya kelinci, jadi tidak sesuai. Dan domba hasilnya tadi sapi, jadi tidak sesuai. Ini ya, untuk yang kelompok 2 tadi ini ya prakteknya ya. Ada kelas kelinci, sapi, kucing. Oke, ini hasil dari kelompok 2. Silakan nanti ada yang mau menanggapi dari hasil kerjanya kelompok 2. Ya, Afan, kemana? Kenapa anjing tidak sesuai? Kenapa gambar anjing tidak sesuai? Karena di sini cuma ada 3 kelas, jadi kelinci, sapi, sama kucing. Gak ada kelas anjing. Mungkin kalau ada kelas anjing, gambarnya juga sesuai ya. Ya, oke, jadi saya bantu lagi ya. Karena kelompok 2 hanya membuat 3 kelas. Kelas kelinci, kelas sapi, dan kucing. Tidak ada kelas anjing. Makanya kalau dimunculkan gambar anjing, dia tidak sesuai. Kalau dikasih gambar domba juga tidak sesuai. Karena kelompok 2 hanya punya database 3. Tuh ya. Kita coba praktekkan ya di sini. Hasilnya kelompok 2. Saya coba dulu. Di training model. Nah, saya coba gambar domba ya, Cak ya. Munculnya apa? Kelinci yang paling banyak persentasenya. Apakah sesuai?
Ada lagi? Ada lagi ya? Ada lagi. Apa yang paling menarik dari aktivitas ini? Dan yang paling menarik adalah kemudahan dalam melatih model kecerdasan buatan. Dengan teachable machine, kami bisa mengunggah gambar, melatih model, dan menguji hasilnya secara instan tanpa perlu menulis kode yang unik. Kami merasa seperti seorang peneliti AI, tapi dengan alat yang sangat sederhana. Oke, nanti hasil pemaparan dari kelompok 2. Apakah dari bertanya atau memberikan saran? Silakan. Ada atau belum ada? Belum ada ya. Kalau belum ada, kita kasih aplaus buat kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih. Tadi tanggapan dari kelompok 1. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tampil, ayo. Kelompok 1 atau 4? 1 atau 4? Saya pengen yang kelompok udah maju. Pengen nih kelompok mana dulu? 1. Oke, bersatu aku maju. Ayo masa cowok kalah sama cewek-cewek. Silakan dibacakan hasilnya. Kelompok 1 tadi apa? Bunga ya? Bunga, oke. Bunga. Oh ya, pas cowok ya sih mulai bunga ya. Oke, silakan Le, mulai Le, agak ke sini. Nah. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan tugas kami, yaitu Itu klasifikasi apa temanya kelompok 1? klasifikasi. Bunga, ya. Bunga atau bunga. Di sini kami akan menjelaskan eksplorasi konsep yang akan dilakukan oleh teman-teman sekalian. Tadi ada 4 ya, di APBD. Presentasikan semuanya. Kompetisi alam saat menjadi bagian kecil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Menyusun tugas sekolah menjadi langkah-langkah kecil. Dan membuat kerangka tulis. Pengenalan pola. Mencari kesamaan kewenangan dalam masalah atau data. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Melihat pola bentuk dan daun memiliki beban. Abstraksi mengambil hal-hal penting dan mengabaikan yang penting. Contoh dalam kehidupan sehari-hari saat menggambar hewan kita cukup menggambar bentuk. Tidak perlu menggambar semua detail. Algoritma langkah menentukan untuk menyelesaikan satu masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita membuat urutan dipadatkan oleh kami sama ibu lalu juga. Bagian kedua hasil dari prakteknya. Gambar yang diuji adalah matahari, yang ditampilkan oleh AI adalah matahari. Dia adalah sesuai. Gambar yang diuji adalah tulip, yang ditampilkan juga tulip. Dia sudah sesuai. Gambar yang diuji Edelweiss, output AI menunjukkan Edelweiss. Dia sudah benar. Gambar yang diuji melati, output yang dihasilkan adalah tulip. Tidak sesuai. Gambar yang diuji adalah mawar, output AI menampilkan Edelweiss. Tidak
sesuai. Lanjut ke Algoritma. semuanya soal praktek tadi bagaimana? Jika hasil AI bunga tulis, maka tampilan juga bunga tulis. Jika hasil AI bunga matahari, maka tampilan juga bunga matahari. Jika hasil AI menunjukkan bunga tulip, maka tampilan juga bunga tulip. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ayo untuk kelompok 1. Oh iya, silakan. Ayo, kenapa kelompok 1? Kalau bunga matahari kok tidak sesuai? Karena kita hanya membuat 3 kelas saya, jadi apapun gambar yang diuji munculnya otherwise matahari dan tulip. Oke, itu ya. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berikutnya cewek lagi ya kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Ya, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 3 tadi apa temanya? Temanya ekspresi. Ekspresi wajah. Oke, ini pasti ayo dibaca hasilnya. Gambar benci, wajah AI-nya ada senyum, sesuai. Terus gambar wajah orang sedih, AI-nya sedih, sesuai. Wajah datar, AI-nya datar, sesuai. Tapi kalau yang wajah orang tidur, wajahnya sedih dan sesuai. Yang wajah orang marah, sedih dan sesuai. Oke, sudah. Sudah. Tadi kelompok 3 tentang ekspresi wajah. Kalau ada 3 kelas ya. Ya. Kelas yang kerja. Sedih, datar. Silakan mungkin ada yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Yuk, kelompok 3 tentang ekspresi wajah. Ada wajah senyum, wajah sedih, ini tampilannya, dan datar. Silakan mungkin ada tanggapan. Oke, tadi kelompok 3 prakteknya pakai foto yang dituliskan atau pakai wajah langsung? Dua-duanya. Dua-duanya. Hasilnya sama enggak? Sama. As ingin nyoba, Lex? Ayo, silakan As ingin nyoba. Silakan di depan sini. Ayo kita coba bareng-bareng. Silakan kalian semua ini kalau 3 ekspresi wajah. Kita coba pakai wajah langsung, wajahnya Mas Alex. Tepuk tangan ya, Mas Alex. Silakan coba senyum ke kamera. Senyum kamera. Senyum apa? Senyum wajah.
Jadi eksersis itu seperti itu. Kita mengetes gambarnya. Kalau orang muslim itu bener enggak? Dari kita sudah bikin dari kelompok 3. Selain Alex ada lagi menanyakan atau mungkin ada mau menambahkan? Tadi mau coba? Ayo Ren. Oh nanti Randy nangis ya. Tadi kan Alex sudah tersinggung. Wajah melas. Melas tuh. Gak ada. Iya Randy jadi apa enggak Ren? Masih terbuka lebar loh. Kelompok 1 ada yang mau coba? Enggak. Bener enggak ada ini? Betul? Oke, sudah cukup. Kelompok 3 silakan bisa dihitung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Kelompok terakhir, kelompoknya Mas Alex. Ayo maju Mas Alex dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Ini Pak ketuanya ini ya? Bukan. Terus apa? Wakil ketua? Apa? Sekretaris? Bendahara? Enggak, ini ya. Ayo, anggotanya dipanggil Mas Alex. Kelompok terakhir, tadi apa? Mana Pak Mas Alex? Bagian ya? Kelas komputer. Ya, silakan. Iya, tenang, Mas. Baik, silakan dibuka. Dibuka, kalimatnya bukan dibuka bajunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mos. Gambar yang dipuji, Mos. Ya. Gambar yang diuji pertama, Mos. Sesuai apa tidak? Sesuai. Sesuai. Terus? Gambar kedua, monitor. Sesuai. Gambar monitor. Sesuai? Sesuai. Terus berikutnya? Keyboard. Sesuai. Ya. CPU tidak sesuai, speaker tidak sesuai. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Kalau udah ada saya tanya weh. Ayo, siapa tanya? Tadi kan ini kelompok 4 ya, membuat 3 kelas ya toh. Ada kelas apa? Mouse, monitor, sama keyboard. Tadi dijelaskan kalau yang ditampilkan itu speaker biasanya tidak sesuai. Kenapa? Kenapa? Buat 3 kelas. Karena hanya membuat 3 kelas. 3 kelompok saja. Monitor, keyboard. Ya, jadi kalau mereka praktek pakai gambar mouse yang muncul mouse, karena di sini ada kelas mouse. Tapi kalau yang ditampilkan speaker ya, speaker munculnya sesuai karena mereka hanya membuat 3 kelas, yaitu keyboard, mouse dan monitor. Oke, ada tanggapan lagi? Tidak ada? Oke, cukup. Silakan bertutup Mas Ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Oke, gimana Cak? Hari ini belajar nyampingkan bermesin. Kenapa? Cara bisa praktek. Praktek apa? Praktek langsung. Ada lagi kenapa kok seneng? Karena bisa menentukan
belajar teachable mesin hari ini? Beneran. Oke. Oke, jadi mari kita ulas dari awal sampai akhir. Tadi di awal sudah saya jelaskan pengertian atau konsep dari berpikir komputasi. Nah, terus dijelaskan juga 4 konsep dasarnya apa saja. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. dan algoritma. Terus saya kenalkan juga tentang kecerdasan buatan atau AI. Terus kita praktek langsung AI menggunakan teachable mesin dari kegiatan hari ini tadi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di awal, kita sudah belajar tentang tujuan awalnya tadi. Nah, kita sudah bisa menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, kita sudah bisa menjelaskan hubungan antara kau dan dia. Nah, ya, kita bisa menjelaskan hubungan antara berpikir komputasional dengan AI atau